Sebelum kita bahas materi daging yang satu ini, info penting wajib disimak buat kalian yang ingin konsultasi langsung via WhatsApp atau dapetin video khusus yang nggak dipublis ke umum alias khusus pelanggan. Join sekarang juga di channel ini. Klik gabung atau klik link di deskripsi. Oke, kita lanjut ke pembahasan setelah intro yang satu ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Nurdin Herudi, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang cara untuk membaca iklan di dashboard Facebook kita. Nah, biasanya ini akan menjadi evaluasi teman-teman pemula dalam beriklan di Facebook Ads. Sejauh ini banyak banget ya pemula yang masih bingung dengan iklannya, gitu ya. Apalagi saat iklannya tidak ada hasil atau sama sekali tidak ada lead masuk atau mungkin konversi lah ya. Nah, itu kadang-kadang suka nanya, ini Bang, kenapa iklan saya? Nah, gitu. Padahal teman-teman sendiri bisa mengevaluasinya sendiri saat mengetahui caranya, ya. Dan saya akan kasih cara yang paling simpel untuk teman-teman memahami atau mengevaluasi iklannya. Ini khusus para pemula, ya. Nah, teman-teman pertama masuk dulu ke Ads Manager-nya, lalu kemudian kemarin kan kita sudah buat atau mengatur kolom metriknya, ya. Kolom-kolom ini yang kita buat kemarin. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu supaya kolom metriknya sama nih, gitu ya. Nah, lalu kemudian apa saja sih yang dievaluasi? Nah, meskipun kolom metrik yang dipakai ini saya banyak ya, yang kemarin, sebetulnya yang digunakan evaluasi hanya beberapa aja. Ya, dan ini menjadi poin penting dalam mengevaluasi. Kira-kira apa saja? Nah, kira-kira adalah ini ya. Ada spend gitu ya. Spend itu jumlah yang dibelanjakan. Nah, kita mulai dari jumlah yang dibelanjakan. Kalau misalkan teman-teman punya indikator 10.000 per hasil gitu ya, anggaplah begitu, maka biasanya saya akan mematikan iklan saat spendingnya misalkan 30.000 tidak ada hasil ya. Karena saat ada hasil di angka 50.000 atau 60.000 ya, itu maka per resultnya menjadi 60.000. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi indikatornya 10.000 ya, maka itu artinya teman-teman harus mengejar gimana supaya resultnya 10.000. Nah, kalau saya misalkan punya indikator 10.000, iklan kalau udah 30.000 nggak ada hasil itu pasti matiin, gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman sudah biasa mendapatkan hasil saat anggaplah misalkan spending 20.000 ada hasil. Nah, itu boleh dilanjutkan. Kalau misalkan memang tidak ada hasil sama sekali, itu sayang banget uang, sayang banget anggaran, lebih baik dimatikan, gitu ya. Lalu kemudian kedua, kita fokus ke result. Result ini adalah hasil ya. Nah, ini. Jadi hasil itu jumlah ya dan biaya per result. Kita fokus kedua ini. Nah, saat misalkan biaya per hasilnya itu sama dengan indikator yang kita inginkan, maka itu lanjutkan. Kalau misalkan bengkak, maka biasanya saya matikan. Misalkan indikatornya tadi 10.000, oh ternyata biaya per hasilnya anggaplah mendapatkan 25.000 atau 30.000, maka itu bisa. Ya, kayak misalkan seperti ini nih. Nah, biaya per hasilnya itu saya 1.300 gitu ya. Itu artinya iklan ini bagus, saya lanjutkan. Oke, kemudian kita fokus ke selanjutnya adalah CTR. Nah, CTR ini adalah click through ratio, tapi pilih yang link klik ya. Mau CTR all atau link klik. Nah, kita geser dulu. Nah, CTR rasio klik tayangan ya. Jadi minimal CTR ini biasanya saya patokannya itu adalah 2,5% ya, atau lebih dari itu. Kalaupun di bawah itu, kalau misalkan begini, itu akan berbeda saat misalkan biaya per resultnya atau biaya per hasilnya itu ternyata itu bagus, tapi ternyata CTR rendah, itu nggak masalah. Artinya di sini tidak berlaku ya. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ada hasil gitu ya, kemudian CTR-nya rendah, maka itu dievaluasi. CTR ini menunjukkan angka ads konten teman-teman ya. Jadi orang-orang mau mengklik iklan yang teman-teman buat gitu ya. Artinya CTR semakin tinggi semakin bagus. Artinya saat CTR link kliknya tinggi, artinya si audiensnya itu tertarik dengan iklan teman-teman. Artinya ads kontennya bagus. Nah, kalau misalkan tidak ada hasil sama sekali, CTR-nya jeblok, artinya ads konten teman-teman harus dirubah atau nyari lagi yang bagus deh. Gitu. Jadi fokus di situ ya. Kalau CTR-nya rendah, tidak ada hasil, maka perbaiki ads kontennya. Nah, itu poin penting tuh. Nah, lalu kemudian selanjutnya kita ada kolom outbound click ya, atau click outbound. Nah, yang ini.
Outbound click itu adalah audiens yang mengklik iklan dan keluar dari Facebook untuk menuju halaman teman-teman. Nah, makanya di sini outbound click ke halaman landas. Nah, makanya saya suka barengan nih. Jadi begini, kalau misalkan outbound kliknya 10, minimal tayangan landasnya itu anggaplah 7. Itu udah bagus ya. Artinya yang tiganya mental. Kalau misalkan begini, outbound kliknya misalkan teman-teman 10, tapi yang berhasil cuma satu, gitu ya, artinya ada ketimpangan, maka bisa jadi pertama loading page-nya itu rendah, artinya website teman-teman dibukanya berat, gitu ya. Kemungkinan kedua adalah audiensnya berada di tempat yang sinyalnya jelek, jadi nggak masuk-masuk, gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan outbound klik halaman landas teman-teman timpang, maka coba di cross check apakah websitenya cepat atau tidak, gitu ya. Jadi saran saya menggunakan landing page yang dia gambarnya itu tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga gitu ya ukurannya gitu ya. Jadi pixel gambarnya, ukuran gambarnya. Nah, ini yang dievaluasi selanjutnya penting banget. Jadi yang klik dengan yang halaman landas kalau timpang ya berapa persen Bang? Misalkan ya anggaplah 50% gitu ya atau 70% gitu ya itu sudah bagus. Nah, untuk selanjutnya adalah view konten ke event konversi. Nah, event konversinya teman-teman apa gitu ya. Nah, misalkan saya itu adalah view konten ke prospek ya. Nah, jadi view konten ke prospek juga ini harus dihubungkan dengan biaya per result gitu ya. Kalau biaya per resultnya bagus gitu ya, itu lanjutkan saja jangan dimatikan gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada hasil, kemudian atau biaya per hasilnya sangat tinggi, ini menjadi evaluasi gitu ya. Jadi view konten ke event konversi, misalkan saya contohnya ke prospek, anggaplah misalkan begini, view kontennya saya ada 16. Nah, kemudian ternyata yang menjadi konversi itu 5. Itu artinya ini sekitar 30%. Nah, tapi karena biaya per resultnya rendah, kemudian resultnya bagus, maka saya lanjutkan, tidak terlalu fokus ke sini. Nah, tapi ini juga sebenarnya bisa dievaluasi. Minimal berapa persen sih sebetulnya ini juga udah bagus ya, makanya saya pakai ini. Meskipun ini yang bawah sangat timpang gitu ya, karena saya fokusnya itu dia ke result ya, atau biaya per result. Nah, biasanya yang bagus itu antara view content ke event konversi itu adalah kisaran antara 30% sampai 50%. Nah, itu udah bagus guys. Jadi intinya itu ya, itu dievaluasi saat memang biaya per resultnya buruk ya. Nah, kalau misalkan teman-teman anggaplah view konten ke event konversi sama sekali tidak ada atau mungkin di bawah 30%, maka artinya materi landing page-nya itu kurang menarik untuk mendorong orang menjadi konversi. Nah, apa yang dievaluasi? Maka buatlah atau rubah konten dari landing page yang dibuat. Nah, itu ya. Jadi, itu sudah teman-teman bisa evaluasi. Nah, lalu kemudian yang terakhir itu adalah video diputar. Di video diputar ini untuk menunjukkan seberapa efektif konten video yang teman-teman buat. Kalau misalnya kontennya video, saya gunakan ini karena saya pakai ads konten video. Jadi berapa persen sih jumlah orang untuk memutar video kita, gitu ya. Nah, di sini videonya saya diputar dari mulai 3 detik sampai prosentase 95% dan true frame ya. Kalau misalkan angka video diputarnya lebih dari 50%, ke atasnya 75%, 95% gitu ya, anggaplah minimal 50% masih menunjukkan angka yang bagus, audiensnya kayak gini misalkan 36 orang memutar, masih banyak lah. Nah, artinya videonya cukup efektif gitu ya, ads kontennya cukup efektif. Tapi kalau misalkan di bawah 50%, angkanya yang bagus, kan 25%, artinya saya rasa itu kurang efektif. Misalkan begini, 25% tinggi, tapi kemudian 50%, 75%-nya misalkan rendah, cuman 2, 1 gitu ya. Nah, maka itu artinya kurang efektif, teman-teman. Nah, kira-kira itu teman-teman ya. Jadi, sini ya, fokusnya ke sini. Jadi sebetulnya 3 hal ini yang menjadi fokus utama dari semuanya, gitu ya. Pertama dari ads content, kedua landing page, yang ketiga targeting. Kalau misalnya CTR rendah, berarti ads content-nya harus dirubah. Kalau misalkan view content ke konversi rendah, artinya landing page-nya yang harus dirubah. Kalau misalkan semuanya jeblok selain dua ini, maka targeting harus diperbaiki kembali, ya. Oke, kira-kira itu saja mungkin yang bisa kita bahas untuk kali ini. Sampai jumpa di video, kita akan bahas gimana sih caranya supaya biaya per resultnya murah. Nah, kayak gini. 1.400, 3.000, 7.000 ya. Oke guys, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.